Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dalam banget, namanya total grounding. Ini tuh soal gimana caranya kita bisa nemuin lagi pijakan kita yang sejati di tengah dunia yang rasanya makin lama makin riuh kan? Pernah nggak sih ngerasa kayak terombang-ambing, kewalahan sama semua informasi, semua tuntutan, sampai akhirnya kita lupa pusat diri kita di mana? Nah, pembahasan kita kali ini tuh soal gimana caranya menemukan jangkar di tengah semua itu. Sebuah jalan untuk pulang. Eits, tapi jangan salah sangka dulu ya. Ini bukan sekedar soal gimana caranya rileks atau cari tenang sesaat. Konsep yang akan kita bedah bareng-bareng ini jauh, jauh lebih dalam dari itu. Oke, yuk kita selami. Nah, di sini nih letak perbedaannya yang krusial. Coba lihat. Di kiri, itu grounding yang mungkin kita sering dengar di dunia psikologi. Tujuannya apa? Biar mental kita seimbang, tenang. Oke, itu bagus. Tapi, lihat yang di kanan. Total grounding. Fokusnya beda banget. Ini soal menyatukan jiwa kita sama sumber ilahi. Tujuannya, kesadaran penuh sama Tuhan setiap saat. Beda level kan? Jadi intinya apa? Total grounding itu soal peleburan. Kata kuncinya itu bukan cuma menenangkan pikiran atau badan, tapi ngegabungin semua aspek diri kita, jasad, akal, hati, semuanya jadi satu kesadaran utuh sama Tuhan yang nggak putus-putus. Dan jangan kira ini konsep baru ya. Akarnya itu udah dalam banget di tradisi spiritual. Ini tuh soal menemukan jangkar yang sejati buat jiwa kita. Dan ini dia dasarnya, langsung dari Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Perhatiin deh, yang disebut itu hati. Bukan pikiran, bukan intelek, tapi hati. Disinilah pusatnya. Kenapa hati? Karena dalam tradisi spiritual ini, kolb atau hati itu bukan cuma organ fisik, dia itu pusat kesadaran spiritual kita. Logikanya sederhana, kalau pusatnya kuat, kalau pusatnya nyambung, ya semua bagian diri kita yang lain juga bakal ikut kokoh dan seimbang. Disinilah pusat dari grounding itu sendiri. Oke, terus gimana caranya kita bisa grounding? Pertama, kita harus kenal dulu diri yang mau di-groundingin ini apa aja sih isinya. Ternyata diri kita itu berlapis-lapis. Yuk kita lihat petanya. Nah, ini dia lapisannya. Ada 7. Mulai dari yang paling kelihatan, jasad atau badan fisik kita. Terus ada ruh, kolbu atau hati, nafs atau ego kita, akal atau intelek, rasa, sampai yang paling dalam yang disebut sir, rahasia terdalam kita. Nah, tujuan total grounding itu ya ini, menyelaraskan semua lapisan ini dan nyambungin semuanya ke satu sumber yang sama. Oke, petanya udah ada. Pertanyaannya sekarang, gimana cara jalaninya? Gimana kita bisa membumikan tiap lapisan diri kita ini? Tenang, ada tahapannya, ada metodenya. Yuk kita lihat satu persatu. Perjalanannya itu bertahap, nggak bisa loncat-loncat. Kita mulai dari yang paling dasar, badan kita. Sadari nafas, rasain penyerahan diri waktu sujud. Udah, lanjut ke pikiran. Jinakan pikiran kita yang suka loncat kemana-mana. Terus, bersihin emosi negatif. Baru, setelah itu kita bisa masuk ke grounding hati, masuk ke kondisi zikir. Dari situ, kita bisa nyambungin spirit kita, sampai akhirnya menyaksikan Tuhan dalam keheningan total. Disinilah ego kita melebur, atau yang sering disebut fana, untuk kemudian bisa kekal bersamanya, atau bako. Nah, ini alat-alat yang bisa kita pakai di jalur ini. Ada diam, hening, untuk ngerasain kehadirannya. Ada zikir nafas, di mana tiap tarikan dan hembusan nafas itu jadi pengingat ke Tuhan. Ada sujud, simbol penyerahan diri yang paling total. Ada tafakur atau kontemplasi, dan akhirnya menetap, yaitu berdiam di dalam kesadaran itu sendiri. Terus, ujung dari semua ini apa sih? Kita bakal dibawa kemana? Ini bukan cuma soal ngerasa damai loh, ini soal perubahan kesadaran yang radikal. Dan disinilah kita sampai di 2 puncak kesadaran. Pertama, ada hakikat. Ini level di mana kita mulai ngelihat tanda tangan Tuhan di mana-mana. Semua hal jadi penanda kebesarannya. Tapi, ada level di atasnya lagi, ma'rifat. Di sini kita bukan lagi cuma ngelihat tanda tangannya, tapi kita kenal langsung sama sang senimannya. Bukan lewat teori, tapi lewat pengalaman batin langsung. Beda banget rasanya. Gimana rasanya di puncak ma'rifat itu? Kutipan ini ngejelasin dengan sempurna. Tidak ada lagi aku yang berzikir, yang ada hanya Tuhan yang menghadirkan zikir. Wow, jadi bukan aku lagi yang berusaha ingat Tuhan. Kesadaran itu sendiri udah jadi kehadirannya. Si subjek dan objek udah jadi satu. Dan di titik inilah semuanya berubah. Total grounding itu bukan lagi jadi sebuah latihan, bukan lagi sesuatu yang kita kerjakan. Ia jadi ya hidup itu sendiri.
Nggak ada lagi bedanya antara latihan spiritual sama kehidupan sehari-hari. Tiap napas, tiap langkah, ya itulah wujud dari grounding itu. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Gimana kalau grounding itu bukan sesuatu yang kita lakukan, tapi justru keadaan asli kita, tempat kita seharusnya kembali? Mungkin aja ya, seluruh perjalanan ini bukan soal mencari sesuatu yang baru, tapi justru soal melepas semua hal yang selama ini ngehalangin kita buat pulang, kembali ke fitrah kita yang sejati, yang dari sananya emang udah terhubung.